Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Dairobi di tayangan Jundu Channel ini di kisah-kisah teladan dan kisah sirah nabawiyah. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan atau menceritakan tentang keistimewaan daripada istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nah, pada kali ini Ana akan menceritakan keistimewaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Seperti apa keistimewaan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tetap saksikan di Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib baik diperoleh oleh hamba Allah yang satu ini. Ia adalah kesayangan Nabi Muhammad SAW dari sejak bayi. Ayahnya adalah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Dan ibunya adalah Fatimah binti Asad, yang sudah seperti ibunya sendiri. Ali bin Abi Thalib lahir sesudah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk Sayyidina Ali ketika pertama kali dilahirkan. Namanya bayi baru dilahirkan, menjenguk dah tuh. Dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatuna Khadijah. Dan Nabi Muhammad SAW menggendong bayi ini dan kemudian bermain-main dan ditimang-timang sama Nabi Muhammad SAW. Timang-timang, dielus-elus, dipegang-pegang. Kemudian ada kejadian menakjubkan, yaitu Nabi Muhammad SAW menjulurkan lidahnya ke mulut sang bayi. Kemudian sang bayi menghisap lidah Nabi Muhammad SAW sampai tertidur. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dirasakan sang bayi ini hingga bisa tertidur lelap menghisap lidah Nabi Muhammad SAW. Beruntung sekali ini bayi. Dari awal aja sejak bayi, Sayyidina Ali ini sudah beruntung bisa mendapatkan lidah Nabi Muhammad SAW. Udah pasti ini akan berpengaruh pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keesokan paginya, ibunya Fatimah binti Asad datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Datang ke rumah Nabi Muhammad, kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, kau apakan bayiku ini hingga ia tidak mau minum susu pada siapapun?" Di bangsa Arab itu kan kalau menyusui ada jasa menyusui. Ada jasa menyusui seperti Halimatus Sa'diyah itu pernah menjadi jasa menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Jadi nih, Sayyidina Ali karena sudah menghisap lidah Nabi Muhammad SAW, dia nggak mau untuk minum apaan lagi. Luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tertawa mendengar curhatan daripada aduan ibundanya Ali bin Abi Thalib ini. Dan Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadiannya. Keberuntungan Sayyidina Ali tidak sampai di situ aja. Ketika itu, kota Mekah mengalami krisis yang berkepanjangan. Nah, pamannya Abu Thalib ini mengalami krisis ekonomi, kesusahan dari hidupnya. Nah, Nabi Muhammad SAW melihat iba, sedih gitu, dan ingin membantu pamannya Abu Thalib ini untuk meringankan keadaan kehidupan ekonominya. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW mengajak paman yang bernama Abbas dengan tujuan untuk mengangkat salah satu dari anaknya. Karena Abu Thalib ini, paman Nabi ini, memiliki anak yang sangat banyak. Kalau banyak anak, kan agak repot ngurusin dalam perekonomian kehidupan. Sedangkan kota Makkah lagi krisis. Jadi habis-habisan ya Abu Thalib. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak pamannya Abbas untuk mengambil anak dari pamannya Abu Thalib. Akhirnya Abbas setuju. Pamannya Abbas setuju, kemudian menjumpai Abu Thalib dan membicarakan maksud dan tujuan untuk mengangkat anak. Akhirnya Abu Thalib berkata kepada Nabi Muhammad SAW dan Abbas, "Tinggalkan akil untukku dan kalian boleh mengambil siapapun." Akhirnya Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib dan tentunya Nabi Muhammad SAW mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika wahyu pertama kali turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali pada saat itu berusia 10 tahun. Ia bahkan belum mencapai usia balik. Suatu hari, Sayyidina Ali pernah melihat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat. Kemudian Sayyidina Ali bertanya apa yang ia lihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang agama Islam dan perihal kenabiannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak Sayyidina Ali untuk memeluk agama Islam. Namun Sayyidina Ali tidak setuju begitu saja. Ia ingin bertanya kepada ayahandanya dulu, karena khawatir ia dilarang untuk mengikuti ajaran agama Islam ini. Keesokan harinya, Sayyidina Ali tidak kunjung izin kepada ayahnya Abu Thalib. Dan tanpa berpikir panjang dan tanpa laporan ke ayahandanya,
langsung Sayyidina Ali memeluk ajaran agama Islam. Dan Sayyidina Ali adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan anak-anak. Jadi orang pertama kali nih, dari bocah-bocil nih, dari bocil-bocil nih, Sayyidina Ali yang pertama masuk agama Islam. Luar biasa, Masya Allah. Sayyidina Ali menyembunyikan keislamannya bahkan dari sang ayah. Namun suatu ketika Sayyidina Ali ikut bersama Nabi Muhammad SAW pergi ke suatu lembah di kota Mekah, dan untuk melaksanakan sholat ternyata ayahnya Abu Thalib mengikuti dari belakang, ikutin dah. Dan ternyata Abu Thalib ayahnya melihat apa yang disaksikan, langsung ditanya nih Sayyidina Ali sama abahnya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada pamannya Abu Thalib, wahai paman, ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamanya para malaikat, agamanya para nabi, dan agama leluhur kita Ibrahim alaihissalam. Allah telah mengutusku sebagai utusannya, dan engkau wahai paman adalah orang yang paling berhak mengikutiku, mendukung dan membantuku dalam ajaran agama ini. Abu Thalib mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, disimak dan kemudian dijawab oleh pamannya Abu Thalib, wahai putra saudaraku, aku tidak akan meninggalkan agama kaumku yang selama ini aku jalani, tapi aku berjanji tak akan kubiarkan seseorang menyakitimu selama aku masih hidup di dunia ini. Wih. Setelah berkata seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Abu Thalib nih menoleh ke putranya nih, Sayyidina Ali. Wahai putraku, aku rasa ajaran Muhammad adalah benar. Ikutilah ajarannya. Jadi diizinin sama bapaknya nih. Jadi Sayyidina Ali ini diizinin sama abahnya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali pun akhirnya lega dan tersenyum. Walaupun abahnya Abu Thalib tidak memeluk agama Islam, paling tidak ia tidak dilarang untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Thalib meninggalkan mereka berdua yang sedang beribadah di lembah itu. Jalan Abu Thalib pulang. Bertahun-tahun Sayyidina Ali tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan didikan langsung dari sang Nabi. Sayyidina Ali adalah anak angkatnya sekaligus murid pertama Rasulullah SAW. Bayangin tuh, seperti apa nih hasil cetakannya. Tinggal di rumah Nabi, dididik langsung, sekaligus mendapat perhatian khusus. Pasti hasilnya luar biasa, Masya Allah. Dan terbukti dan terjadi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini besar, dan ia menjadi orang yang luar biasa, dan orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar. Udah selayaknya bayangan, kalau bendanya lurus, ya bayangannya pun juga ikut lurus. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu dimanapun berada, banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Beliau juga terkenal dengan kesatria di medan perangnya, orang yang mapan dan ahli dari berbagai bidang keilmuan, orangnya warok dan sederhana, dan memiliki sifat tawadu, baik hati, tulus, ikhlas, dan penuh cinta terhadap sesama. Dan belum lagi nih, beliau adalah orang yang sangat khusyuk ketika beribadah. Nah, yang pertama Anda akan ceritakan tentang kesatria di medan perang nih. Jadi Sayyidina Ali ini adalah seorang jagoan, sulit tertandingin, dan keberaniannya bisa diancungin jempol. Seperti kisah di mana Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke kota Madinah. Di suatu malam, ketika puluhan pemuka Quraisy mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke kota Madinah, maka para pemuka Quraisy ini menyuruh centeng-centengnya, menyuruh pembunuh-pembunuh bayarannya untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang kuat udah berdiri di depan pintu Nabi. Mereka semua menggunakan pedang, dan pedangnya itu sudah dibumbui racun. Jadi kalau dibacok langsung meninggal. Luar biasa nih. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berani-beranian tidur di tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW. Itu tidur di tempat yang Nabi Muhammad SAW biasa tidur. Semua sama, sampai sorban hijau itu. Tuh keberanian macam apa lagi nih? Ini tidur bukan sembarang tidur. Ini kalau tidur bisa mati, urusannya nyawa. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak takut. Dia berani gantiin Nabi Muhammad SAW untuk tidur. Luar biasa, Masya Allah, keberanian dari Sayyidina Ali. Nih, ini baru pertama nih, keberanian Sayyidina Ali. Nanti akan diceritakan lagi di perang-perang Badar, ya, perang Khaybar, perang Khandaq, perang Tabuk, dan lain-lain. Masya Allah. Satu-satu nih anak akan ceritakan. Kisah kesatria Sayyidina Ali bin Abi Thalib
di medan perang sungguh menakjubkan. Ketika perang Badar, di mana perang ini perang yang gak imbang antara kafir Quraisy dan kaum muslimin. Bayangin nih, perbedaannya jauh banget. Kafir Quraisy memiliki pasukan tuh 1000, sedangkan kaum muslimin hanya 313 orang. Tapi sebelum terjadi perang Badar, maksudnya perang yang rame-rame itu, ini diadakan namanya perang tanding. Jadi 1 lawan 1. Tuh, jadi sebelum perang beneran itu 1 lawan 1 dulu. Di mana dari kafir Quraisy ada 3 jawara keluarga nih. Ini keluarga nih maju. Yang pertama adalah Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua adalah Syaibah bin Rabi'ah. Yang ketiga adalah Walid bin Utbah. Ini bertiga saudara semua nih, jawara dari kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil 3 jawara dari Ansor. Akan tetapi ditolak nih sama kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy ini pengen lawannya yang dikenal. Wah, nggak mau orang Ansor. Dia pengennya orang Muhajirin dari Mekah yang dikenal. Nggak masalah. Nabi Muhammad SAW akhirnya memanggil nama-nama dari Muhajirin Mekah ini. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah, sang petarung. Yang kedua adalah Ubaidah al-Arits, seorang yang terkenal kuat. Yang ketiga adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemuda kesayangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya duel maut yang terjadi antara 3 jawara kafir Quraisy dan 3 jawara kaum muslimin. Wih, luar biasa. Perang tanding 1 lawan 1. Di mana pertandingan Hamzah lawan Syaibah tidak membutuhkan waktu lama. Syaibah langsung mati. Nggak beberapa menit dihajar sama Sayyidina Hamzah. Sedangkan Ubaidah al-Haris cukup kewalahan nih melawan Utbah bin Rabi'ah. Dan yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah. Sama, nggak membutuhkan waktu lama. Di sela-sela kesempatan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib membelah tubuh Walid bin Utbah. Ini dahsyat, akhirnya bersimpah darah. Akhirnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali membantu Ubaidah. Dan akhirnya perang tanding dimenangkan oleh jawara kaum muslimin. Luar biasa, Masya Allah. Pertarungan yang tidak dilupakan. Keberanian dan kesatriaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar menjadi luar biasa. Usia yang masih muda, 25 tahun, diajak perang dan tanding. Dan masih banyak kisah-kisah keberanian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah diceritakan pada kisah perang Khandaq, di mana sebelum terjadi perang besar-besaran, diadakan tuh perang tanding dulu. Nah, di sana di kafir Quraisy punya jawara yang sangat terkenal, yang sangat bengis, yang gak pernah kalah. Namanya Amr bin Al-Wud. Dia gak pernah kalah nih. Pasti kalau tanding, pasti kalau berhadapan dengan Amr bin Al-Wud ini, pasti mati. Pada perang Khandaq ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajukan diri untuk melawan Amr bin Al-Wud. Luar biasa keberanian ini. Sayyidina Ali maju tanpa getar, walaupun dia tahu yang dihadapi adalah Amr bin Al-Wud, yang terkenal bengis dan kejam, yang tidak pernah kalah ketika bertarung. Dan ini menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Sekaligus khawatir Sayyidina Ali pulang membawa nama. Bahkan Nabi Muhammad SAW menanyakan kembali nih, tegesin kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, apakah kau yakin akan melawan Amr? Yang kau hadapi adalah Amr bin Al-Wud. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, betul ya Rasulullah, aku mengetahuinya. Bukankah aku adalah Ali bin Abi Thalib? Mendengar jawaban Sayyidina Ali ini, Rasulullah SAW kagum, bangga, dan tersenyum. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memakaikan imamah di kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdoa, ya Allah, telah kau ambil Hamzah dariku di perang Uhud, maka jagalah Ali untukku. Luar biasa, Sayyidina Ali udah didoain sama Rasulullah. Sayyidina Ali pun langsung maju dengan gagah berani menghadapi Amr bin Al-Wud. Dan Amr bin Al-Wud ini orang yang badannya gagah, badannya gede. Luar biasa ini Amr bin Al-Wud. Dan dia menunggu kemunculan yang lawannya sebanding. Dan Amr bin Al-Wud ini meremehkan Sayyidina Ali. Karena umur Sayyidina Ali ini belum mencapai umur 30 tahun. Dan Amr bin Al-Wud berkata, gak ada lagi orang yang lebih besar dari pasukanmu, hingga engkau yang disuruh untuk melawanku. Kemudian jawab oleh Sayyidina Ali, tentu ada wahai Amr. Maksudnya yaitu Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan perkataannya, untuk orang sepertimu cukup aku yang menghadapimu. Akhirnya Amr bin Al-Wud marah mendengar jawaban dari Sayyidina Ali ini dan membentak Sayyidina Ali. Wahai Ali, udahlah,
sebaiknya engkau mengundurkan diri sebelum engkau menyesal. Ayahmu dulu adalah teman baikku. Aku tak mau mengejutkannya dengan membunuh anaknya. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, aku ingin mengejutkan ayahku dengan membunuhmu, Amr. Amr bin Auf langsung marah. Dan terjadilah duel antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Auf yang terkenal dengan bengisnya. Dahsyatnya pertarungan. Dar, luar biasa. Tak disangka-sangka, ternyata pertarungan ini bukan tak imbang. Sayyidina Ali adalah lawan yang perlu dipertimbangkan. Pertarungan ini berlangsung lama, pertarungan sangat sengit, hingga keduanya merasa kelelahan. Akan tetapi semangat juang membela agama Islam membuat Sayyidina Ali tidak mudah lemah. Dan akhirnya pada suatu kesempatan, Sayyidina Ali dapat memenggal kepala leher Amr bin Al-Wud ini dan bersimpah darah. Kemudian genggam kepinta takbir diserukan oleh kaum muslimin. Luar biasa, Masya Allah. Tidak ada lagi jawara yang dibanggakan oleh kafir Quraisy. Yang ada adalah pejuang sejati kaum muslimin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada. Masih ada lagi kisah-kisah tentang kesatria Sayyidina Ali bin Abi Thalib nanti akan Ana lanjutkan di episode berikutnya. Tetap ikuti di tayangan Jundu Channel ini. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terbaru. Ana Derobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.